Para pemirsa, dimanapun Anda berada, warganet, dan khususnya bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, saya John Ganesha, juru bicara dari tim advokasi bantuan hukum negosiasi bagi debitur yang terkena dampak penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Republik Indonesia. Ingin menyampaikan pertama-tama salam duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dengan riwayat medis terjangkit COVID-19. Semoga keluarga yang ditinggalkan menemukan ketabahan sekaligus ketakwaan bahwa hidup harus dilanjutkan dan bisa berguna bagi banyak orang lain. Kami tim penasihat hukum dari Kantor Pusat Dukungan Kebijakan Publik ingin menyampaikan data-data yang telah dirilis oleh halaman emerging dari Kemenkes RI, bahwa data ini terus menunjukkan adanya angka yang membaik, boleh kita sebut bahwa ada 582 orang yang kasusnya meninggal dengan riwayat COVID-19. Tetapi pada saat bersamaan juga ada angka 686 kasus sembuh dari COVID-19. Angka ini sangat penting bagi kita. Kami dari tim penasihat hukum PDKP Babel mengucapkan terima kasih atas ide besar social distancing ini dan implementasinya yang dilakukan di lapangan, karena nampaknya pada intinya seseorang yang dengan terjangkit COVID ini bisa disembuhkan sepanjang layanan kesehatan itu masih dapat diterima olehnya. Ada perbandingan yang harus kita perhatikan antara kemampuan layanan kesehatan yang ada, misalnya tentang ruang isolasi, alat-alat medis, tenaga kesehatan, dengan jumlah pasien yang terjangkit, ini tidak boleh terlalu tinggi. Dia harus bisa dilayani dengan kesiapan dari upaya kesehatan yang telah ada. Nah, bagaimana mengatasi tidak terjangkit itu adalah dengan melakukan social distancing. Dan angka yang sembuh tampaknya terus semakin cepat karena memang upaya kesehatan itu mampu memberikan bantuan kesehatan itu. Maka kami dari penasihat hukum Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik menyatakan ini suatu fakta bahwa kita ikuti saja aturan main ini. Hukum bukan hanya soal teks, tapi memang dia harus ikut dengan realitas yang tadi saya sebutkan. Kita punya kemampuan kesehatan segini, ya, maka kita harus berupaya orang yang terjangkit itu tidak melebihi, sehingga kita harus melakukan social distancing. Tetaplah bekerja dari rumah, tunduk pada keadaan darurat kesehatan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemarin tanggal 20 April 2020, Ketua Tim Advokasi Bapak Advokat Berry Aprido Putra, Ketua Tim Advokasi, sudah menekan tombol dibukanya kembali formulir layanan bantuan hukum negosiasi bagi debitur. Nah, bagi debitur yang membutuhkan bantuan hukum bisa mendaftarkan pada link berikut ini, ya. www.label.com/dampak COVID-19. Tidak dipisah, ya, dampak COVID-19. Nah, isilah form Google itu dengan lengkap. Jika saudara tidak paham bagaimana menggunakannya, mintalah bantuan mahasiswa atau pelajar SMA, ya, yang ada di dekat Anda.
dan isilah dengan lengkap, misalnya alamat dari kreditur. Tentu alamat ini harus ditulis dengan lengkap karena kita akan bersurat dengan kreditur. Dalam siaran pers ini, saya ingin menyampaikan bahwa selama 1 bulan ini kami telah terhubung, penasihat hukum debitur telah terhubung dengan setidaknya 20-21 lembaga pembiayaan. Saya sebut saja, pertama ada MTF, ada BAF, ada FIF, ada ADIRA, ada BTN, IFI, NSC, Pegadaian, OTO, ACC, Adil, BRI, BCA Finance, BFI, Buana, Klipan, HCI, Sinarmas, dan Ufinance. Kepada para kreditur yang terhormat, mohon hormati kedudukan klien kami sebagai pihak dalam kontrak Anda telah memberi kuasa kepada penasihat hukumnya untuk menghadap, untuk bicara, untuk menerima telepon tentang segala kepentingan hukum dari para debitur. Kami ingin sampaikan kepada para kreditur yang terhormat bahwa dasar hukum dari kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Artinya kegiatan ini sah dan dikenal dalam hukum positivita. Kedua, Undang-Undang Advokat. Dan ketiga, Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Dalam surat, kami telah menyampaikan atas nama klien kami bahwa klien kami telah menyatakan harus tunduk pada keadaan darurat kesehatan yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia per 31 Maret 2020. Kedua, klien kami juga telah menyatakan dengan sungguh-sungguh tanpa itikat buruk bahwa keadaan ini di luar tanggung jawabnya, bukan kelalaiannya, bukan terlambat berprestasi, maka ia mengajukan dengan ikat baik penundaan prestasi sampai waktu yang tidak tentu dari pemerintah Republik Indonesia. Klien kami tentulah mendahulukan hak untuk mempertahankan hidup dan penghidupan. Bukankah kita tahu, kita semua paham bahwa dalam hukum kontrak pun hidup lebih penting daripada kontrak dan perjanjian. Ada prinsip res ipsa loquitur, alat bukti itu sendiri faktanya. Bahwa ribuan orang meninggal sudah jelas karena pandemi COVID-19. Res ipsa loquitur, bahwa orang bekerja di rumah juga karena perintah dari Kepres dan peraturan pemerintah. Kepres ini adalah bukti dan fakta hukumnya. Klien kami harus tunduk. Klien kami adalah warga negara. Bahkan jika tidak, klien kami akan disebut melanggar hukum. Kami juga ingin menyampaikan kepada kreditur yang terhormat tentang pasal-pasal dalam KUH Perdata yang menjadi sumber hukum dari segala perikatan dan perjanjian. Pasal 1245, kita bacakan. Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Debitur, klien kami, terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Oleh sebab itu, kami telah membaca dan menerima segala tawaran restrukturisasi atau relaksasi atau istilah lainnya yang telah saudara sampaikan kepada klien kami. Tetapi mari kita berpedoman pada prinsip, teori, azas, dan sumber hukum dari perikatan perjanjian kontrak itu.
Oleh sebab itu kami melalui kesempatan siaran pers ini menyampaikan, mari kita minimal 14 hari surat negosiasi yang telah kami kirimkan itu dijawab. Dan kita bisa segera mengadakan opsi perdamaian, perjanjian yang lebih rinci antara klien kami dengan saudara. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kepada para penagih, ya ini termasuk artinya para kreditur yang memberi tugas tentunya kepada para penagih. Saudara-saudara penagih, debt collector, segala sesuatu penagihan yang saudara lakukan saat ini sudah tidak lagi mendasar sebab klien kami telah bersurat dengan debitur, dengan kreditur, pimpinan Anda, maka izinkan saja kami, tim penasihat hukum dari debitur untuk berbicara dengan PH atau bagian legal atau advokat yang mendapat kuasa dari pimpinan kreditur. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda yang ada di provinsi, agar sungguh-sungguh memfasilitasi apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Hendaklah Kepolisian Republik Indonesia tidak memfasilitasi kegiatan penagihan atau penarikan objek jaminan selama masa darurat kesehatan ini berlaku. Jikapun terjadi dalam laporan nantinya, sekiranya haruslah ditindak tegas oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebab sebagaimana yang kami pahami, tanpa putusan pengadilan yang bersifat tetap, penarikan objek jaminan secara paksa adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian kepada OJK, kami tim penasihat hukum negosiasi dari debitur menyatakan hendaklah menyadari peran. Kami berharap pimpinan OJK tidak menerbitkan peraturan, edaran, kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan kreditur, tetapi mengabaikan kepentingan debitur. Justru melalui siaran ini kami berharap pimpinan OJK membantu kreditur agar program relaksasi yang dijanjikan itu berlangsung mudah, cepat, tidak berbelit-belit, sehingga tidak ada kepanikan pula di para kreditur dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ya, meskipun kita bukan penasihat hukumnya kreditur, tapi tidak salahnya kami menyampaikan usulan ini kepada OJK. Dan secara khusus untuk internal kami, kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, kami berharap Bapak sebagai atasan kami, meskipun kami bukan bawahan Bapak ya, ke depan layanan bantuan hukum harus diperluas. Kita berharap bantuan hukum ini tidak lagi hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi seluas-luasnya bagi yang membutuhkan karena melindungi prinsip persamaan di muka hukum. Sungguh tidaklah adil rasanya jika hanya 50 miliar selama 4 tahun ini program bantuan hukum di seluruh Indonesia dibandingkan dengan dana penegakan hukum yang mencapai ratusan triliun dalam APBN kita. Dan kepada debitur, klien kami yang telah terkoneksi dalam surat kuasa, saya juga ingin menyampaikan jangan sungkan-sungkan berhubungan dengan pengacaranya, advokatnya ya. Sering-sering ditelepon, ditanya apa kabarnya. Jangan dia diajak makan kalau perlu kan. Dibantu pulsanya, ya pokoknya dihubungi pengacaranya. Jangan hanya menghubungi front office saja.
bangun komunikasi sesering mungkin dengan advokatnya. Kalau ada SMS atau WA yang bernada mengancam, entah dari seseorang lah, tuduhan, apalagi disertai penghinaan, nah dicatat, di screenshot, jadi lebih aware. Tidak perlu emosi. Kami meminta pada debitur, sejak Anda telah memberi kuasa kepada advokat Anda, maka beradablah, tidak perlu emosi, apalagi membalas dengan tindak-tindak kekerasan yang melawan hukum. Dan jangan lupa saudara masih memiliki kewajiban yang tertunda. Oleh sebab itu, simpan dengan baik motor, mobil yang masih di dalam pertanggungan itu, jangan sampai rusak. Kemudian simpanlah juga pemasukan Anda di dalam masa keadaan darurat ini, sehingga pada saat keadaan darurat dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia, Anda tetap sudah mampu untuk memenuhi prestasi yang kita sampaikan dalam poin negosiasi. Akhir, saya ingin sampaikan, jangan lagi risau, tetapi tetap semangat dan menjaga jarak, social distancing, ikuti protokol penanganan COVID-19 dari pemerintah Republik Indonesia. Sampai di situ dulu, terima kasih.